Insya Allah sehat walafiat semua ya. Amin. Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita dengan materi yang baru. Sebelumnya kita awali pembelajarannya dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajarannya dengan materi yang baru. Apa itu? Tentang sistem koordinat. Apa itu? Mari kita saksikan sama-sama pembelajaran kita kali ini. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran kita tentang sistem koordinat. Oke, pertama kita kenali dulu gambar yang sudah Ibu buat. Gambar apa ini Bu? Ini namanya gambar diagram kartesius. Kartesius di sini terdiri dari dua garis. Garis yang vertikal dan garis yang horizontal. Garis yang horizontal ini kita sebutkan dengan sumbu X. Garis yang vertikal ini kita sebutkan dengan sumbu Y. Ya. Nah, di sini ada angka-angka. Masing-masing sama. Seperti halnya dengan garis bilangan. Kalian pernah belajar ya garis bilangan? Cuma di sini kita aplikasikan dalam sistem koordinat. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Di tengah-tengahnya ini ada angka 0 sebagai pusat dari kartesius ini sendiri. Ke kanan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ke kiri juga sama, tapi di sini negatif harganya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ke atas angkanya positif. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ke bawah juga sama. Negatif harganya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ingat, mau ke atas atau ke bawah dia tetap disebut sumbu Y. Mau ke kanan atau ke kiri dia tetap namanya sumbu X. Ya. Sekarang kita akan menentukan titik suatu koordinat. Contohnya ya, misal di sini Ibu punya titik A, di mana titiknya adalah selalu X, Y. Kenapa harus X dulu Bu? Coba kita sebutkan dalam abjad, huruf apa dulu yang kita sebutkan? X dulu, apa Y dulu? Apa dulu? X dulu. Maka dalam sistem koordinat pun tidak boleh terbalik. Harus yang X dulu nih, yang datar dulu. Yang horizontal dulu kita sebutkan titiknya, baru yang vertikal atau sumbu Y yang kita sebutkan. X, Y. Contohnya titik A adalah berada di koordinat 3,1. Bagaimana caranya? Kita cek dulu X-nya berapa? 3. Maka kita cari X-nya positif 3. Mana positif 3? Yang ini atau yang ini? Yang X selalu yang horizontal. Berarti yang ini ya, jangan tertukar. Tertukar maka hasilnya otomatis salah, fatal. Tidak boleh tertukar. Berarti kita tandai di sini. Kemudian Y-nya 1. Mana letak Y1? Yang ini. Ini letak Y1. Setelah itu diapakan Bu? Ini ada 2 titik. Kita tarik garis titik-titik ke arah masing-masing titik. Kalau 1 ke arah 3 bukan begini ya, salah. Tapi
kita selalu lurus ke arah 3 dan ke arah 1. Perpotongan ini yang disebut titik A. Nah, itulah titik A-nya. Jadi X, Y 3,1. Paham? Contoh berikutnya adalah titik B, yaitu berada di minus 2,3. X dulu, ini untuk X, ini untuk Y. Minus 2 untuk X, 3 untuk Y. Mana X yang menunjukkan minus 2? Yang ini, yang horizontal, bukan yang vertikal, yang ada di garis horizontal. Terus Y-nya 3. Yang mana Y-nya 3? Yang ini, di garis Y-nya 3. Karena ke arah sini kita tarik garis titik-titik. Pertemuan garis titik-titik ini namanya titik B, yaitu minus 2,3. Paham? Contoh lagi yaitu titik C. Titik C ini berada di titik minus 3, minus 3. X minus 3, Y minus 3. X-nya yang ini, minus 3-nya mana? Ini. Y-nya ini, minus 3-nya mana? Ini. Maka masing-masing kita arahkan. Maka pertemuan titik ini disebut titik C. Contoh berikutnya adalah titik D berada di X-nya 4, Y-nya minus 2. Kita cari dulu sumbu X-nya yang horizontal. Mana angka 4-nya? Ini ada minus 4, ini 4. Ini positif, berarti yang ini. Tandai di sini kita. Kemudian Y-nya minus 2. Yang berdiri, yang vertikal ini adalah sumbu Y, adanya di minus 2. Berarti yang di garis ini, mana minus 2-nya? Ini Bu, oke, tandai. Kemudian kita tarik garis titik-titik ke arah angka masing-masing. Nah, pertemuan titik ini disebut titik D. Contoh berikutnya yaitu titik E-nya berada di 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Kok 0, Bu? Ya, karena di sini ada titik 0 pula. Sekarang kita cari titik X-nya yang 0. Garis X-nya yang mana? Yang tiduran, yang horizontal. Mana 0-nya? Ini Bu. Oke, kita tandai di sini. Kemudian Y-nya 2. Garis Y-nya mana? Ini. Kemudian mana angka 2-nya? Ini minus 2, ini 2. Berarti kita tandai di sini. Sekarang bagaimana Bu? Kita ke arah kanan atau ke kiri, apa ke atas, apa ke bawah? Berhubung dia ada satu garis antara 0 dan 2, berarti kita ambil di 2-nya. Apa? Inilah titik E-nya. Berada di titik X0, Y2. Kemudian contoh yang lain yang ada 0-nya yaitu titik F berada di titik minus 3,0. Cek dulu garis X-nya adalah minus 3. Ini X-nya. X-nya mana minus 3-nya? Ini. Y-nya 0. Garis Y-nya ini. Mana titik 0-nya? Ini. Karena dalam satu sumbu yang sama atau satu garis yang sama, berarti kita tidak perlu tarik garis titik-titik. Maka yang di sini langsung dia titik F yang di angka minus 3. Sekarang kita ke contoh membaca titik.
L, M, dan N. Dari mana kita tahu bahwa titik K itu terdiri dari titik berapa saja? Ingat, karena sistem koordinat itu selalu X, Y. Kita cek dulu. Mana K? K-nya kita cari yang di garis X dulu. Ingat, X dulu. Ini X nih, yang horizontal. Titik K ini bertepatan dengan titik angka berapa? Tarik garis ke sumbu X. Angka berapa ini? -3. Berarti kita tulis -3, kemudian cek di garis Y, sumbu Y. Titik K bertepatan dengan titik angka berapa? Ke arah garis Y. Angka berapa ini? -3. Berarti ini kita -3. Hanya seperti itu. Berarti titik K-nya adalah -3, -3. Paham? Sekarang titik L. Titik L. Pertama, cek dulu garis X-nya. Ini L. Ini garis X-nya. Titik L ini kita tarik ke arah titik X. Bertepatan dengan angka berapa di garis X? Angka 2. Kita tulis 2, kemudian L ini kita tarik pula ke garis Y. Bertepatan dengan angka berapa dia? -1. Berarti ini -1. Oh, titik L-nya adalah 2, Paham? Lanjut ke titik M. Titik M, X-nya dulu. Ini titik M-nya nih. Kemudian kita tarik garis ke sumbu X. Bu, ini ada di pas garis. Tidak jadi masalah. Mau di pas garis ataupun tidak, kita harus tetap tarik garis ke sumbu X dulu. Sesuai dengan titiknya. Tidak boleh miring kanan, tidak boleh miring kiri. Kita tarik garis ke bawah ke sumbu X. Bertepatan dengan angka berapa ini? 0. Maka kita tulis X-nya 0, kemudian Y-nya kemana? Dia sudah ada di garis Y. Karena sudah ada di garis Y, berarti kita lihat ada di titik berapa dia? 3. Berarti Y-nya 3. Oh, titik M-nya 0,3. Satu lagi, titik N. Pertama, cari dulu sumbu X-nya. Tarik garis ke sumbu X bertepatan dengan angka berapa? -2. X-nya -2, Y-nya di sumbu Y, tarik garis N-nya ke sumbu Y bertepatan dengan angka berapa? 2. Maka Y-nya 2. Oh, titik N-nya -2,2. Insya Allah paham semua ya. Sekarang kita ke contoh yang lain. Di sini sudah ada titik-titiknya. Kemudian kita akan tentukan di sistem koordinat. Titik A yaitu di titik -3,2. X-nya -3, Y-nya 2. X-nya yang mana? Yang ini. -3-nya di mana? Di sini. Kita tandai. Y-nya 2. Mana Y-nya 2? Garis Y, titik 2-nya yang ini. Kita tarik garis. Nah, berarti ini titik A. Ya, kita boleh hapus untuk menghilangkan kebingungan. Tuh, titik A-nya sudah. Sekarang titik B.
Titik B-nya yaitu 0,2, X-nya 0, Y-nya 2. Ini garis X-nya, 0-nya ada di sini. Dengan Y-nya 2 berarti kita ke atas. Pas di garis Y. Ini titik B. Kemudian yang titik C yaitu 2, minus 1. X2, Y minus 1. X-nya ini. 2-nya mana? Yang ini. Tandai. Kemudian Y-nya minus 1. Ini Y-nya. Minus 1-nya mana? Yang ini. Kita tandai. Kemudian kita tarik garis putus-putus. Nah, oh berarti ini titik C. Kita bisa hapus titik-titiknya untuk menghilangkan kebingungan. Kemudian titik D-nya. Titik D-nya ada di minus 3, minus 1. X-nya minus 3, Y-nya minus 1. Mana X-nya? Ini. Minus 3-nya mana? Ini. Ada tandanya mempunyai titik orang. Gak apa, itu kan hanya membantu saja. X. Y-nya minus 1. Ini Y. Minus 1-nya yang ini. Kemudian kita tarik garis putus-putus. Inilah titik D-nya. Sekarang kita coba hapus dulu ya titik-titiknya. Ini kita sudah menentukan titik A, B, C, D. Sudah betul? Sudah. Pertanyaan berikutnya, perhatikan. Jika titik A, B, C, D dihubungkan dengan garis, maka akan membentuk bangun datar apa? Ingat, yang kita hubungkan titiknya, bukan hurufnya. A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Lihat, titik-titik ini jika dihubungkan dengan garis akan membentuk bangun datar. Gambar apakah ini yang tercipta dari keempat titik? Masih ingat? Ya, yaitu bangun datar trapesium. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang sistem koordinat. Bagaimana? Insya Allah mudah ya. Oke, kalau begitu kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian bisa semua mendapatkan ilmu yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah.